وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waskurulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amawala. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, bertemu lagi dalam majelis kita, yaitu dari jam 6 ini insya Allah sampai jam 7. Nah, semoga Allah mudahkan hari Sabtu dan Ahad dengan tema muamalah. Nah, pembukaannya adalah ya fikih muamalah ini hal yang harus kita pelajari ya, karena hari ini hampir setiap orang itu melakukan yang namanya transaksi, entah beli barang, entah jual jasa. Ya. Oh, saya nggak mau dagang, saya kerja, itu jual beli jasa. Gitu. Artinya kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang dari sesuatu itu kita berharap dibayar, itu jual beli jasa namanya. Nah, sehingga nggak bisa kemudian kita hampir-hampir ya, kita nggak bisa terlepas dari itu. Zaman dulu orang dagang itu di pasar. Makanya Umar bin Khattab bisa ngecek seorang ini paham apa enggak gitu tentang riba. Kalau nggak paham diusir gitu. Tapi sekarang hampir semua orang jadi pedagang. Karena semua orang yang dagang nggak usah sewa kios, ada di marketplace. Kamu mau jualan apa aja. Bahkan kemarin istri saya tuh nunjukin ke saya orang baru live Shopee apa itu sing live itu namanya Bu? Produknya itu loh di Shopee itu loh. Nah, tapi secara live itu. Sing didol apa jal? Beda. Oh ya ora masalah dol utang. Barang kok. Biasanya kan umumnya kan pakaian, handphone, laptop. Ini dia jual ulek-ulek. Muntu ya macam-macam, dari kayu ada, dari batu ada, yang bentuknya bulat ada, sekoan ada. Luar biasa. Itu dan itu yang jual jauh ya di Bogor. Saya yakin yang mahal bukan barangnya, ongkirnya gitu. Ini beli yang gede, wah luar biasa. Maka kemudian kita nggak salah dalam kalau salah nanti yang kita bawa pulang itu harta subhat, parah lagi harta haram, otomatis nggak berkah, dimakan sama anak istri jadi masalah gitu. Kemudian dibawa ke rumah tangga bisa bikin bubrah gitu kan. Kemudian hidup jadi tambah susah gitu. Nah, maka yang harus kita pahami ya, pentingnya membawa pulang harta yang baik ke rumah tangga itu, jangan kemudian kita membawa harta yang nggak benar. Baik, kita pembukaannya adalah membahas kitab tentang 40 petuah tentang dunia. Maksudnya apa? Tadi tak singgung di pelajaran yang tadi pagi. Ya, bahwasanya kita tuh dunia itu tuh hina ya. Hina itu bukan berarti kita harus menghinakan, enggak. Maksudnya gini loh. Tapi jangan sampai melupakan akhirat. Makanya yang dipuji itu laki-laki yang latul hihim tijaratun an dzikrillah. Wala bai'un an dzikrillah. Dia enggak tertipu dunia, walaupun dia berdagang, walaupun dia jual beli, walaupun dia niaga, walaupun dia kerja, dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus pahami kedudukan dunia itu apa. Sama kayak kita misal sekarang di Solo, kita mau ke Jakarta lewat jalan tol. Itu kita akan melewati rest area berkali-kali. Adalah sebuah kebodohan ketika kita berhenti dan nginep di rest area tanpa kepentingan. Karena rest area itu sekarang tuh bagus-bagus, ada tempat, bahkan di beberapa rest area itu kayak semacam ada kayak lospennya, ada tempat permainannya, ada hal-hal yang indah gitu, ada hal-hal yang bagus gitu. Masjidnya bagus-bagus gitu. Maka orang yang baik, orang yang benar, orang yang pintar, orang yang cerdas itu orang yang kemudian dia paham bahwasanya dia itu berangkat dari Solo itu harus ke Jakarta, bukan malah berhenti di rest area, nggak jalan lagi. Nah, maka rest area itulah dunia. Kita pernah di rahim ibu kita, yaitu alam rahim, kita keluar ke dunia, nanti kita akan ke akhirat gitu loh. Maka kalau kemudian kita terhenti hanya di dunia, kita lupa kalau kita akan ke akhirat, maka ya kita akan rugi. Di akhirat kita nggak akan dapat apa-apa. Di dalam Al-Quran dikatakan wa lahu min kholak. Orang-orang seperti itu nggak akan dapat apa-apa di akhirat karena dia terlalu sibuk dengan dunia. Makanya
kita mulai atau pembahasan kita tentang ini gitu. Apa aja petuah tentang dunia? Sini ada 40. Tentu ini dikutip dari perkataan para ulama. Maka kita mulai yang pertama, yaitu dengan judul membangun rumah di atas gelombang. Isa alaihissalam berkata, ini kitabnya ini ya, Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, jilid 3 halaman 1125. Mandalladhi yubna yabni, maka siapa yang membangun ala maujil bahar daron, yang mau membangun rumah di atas gelombang samudra. Nah, tilkumud dunia, maka itulah dunia, fala tattakhiduha qararon, maka jangan jadikan sebagai tempat tinggal. Artinya gini loh, ketika kita ngomongkan dunia, Isa alaihissalam ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dikatakan bahwasanya Isa alaihissalam mengibaratkan dunia itu kayak rumah di atas ombak. Gitu. Nggak tenang, kamu buat sholat. Saya pernah sholat di atas kapal itu nggak bisa berdiri, goyang-goyang, sehingga susah. Nah, maka ketika kita ngomongin dunia, maka dunia itu ya kayak sesuatu yang di atas gelombang. Ya, maka kita nggak bisa kemudian tenang di situ. Mesti ada aja masalah. Mesti ada aja keruwetan, mesti ada aja. Mesti ada aja gesekan dengan orang. Nah, sehingga harusnya kita fokus pada akhirat, yang mana rasa benci orang itu udah nggak ada, iri dengki serai nggak ada gitu kan. Maka dengan kita fokus ke akhirat, harapannya ya kita kemudian bisa menjalani kehidupan dengan baik di dunia ini, santai gitu loh. Oh, ada yang nipu saya ya wes gitu kan. Oh, ada yang dolimin saya sudah, Allah ganti. Oh, ada yang nyakitin hati saya sudah. Maka maksudnya seperti itu. Artinya jangan sampai kemudian kita sama dunia itu udah kayak orang yang kesurupan gitu. Kalau nggak dapat itu tuh stres itu. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan dikaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Bahwasanya ketika kamu mengimani takdir, harapannya ya kamu tuh nggak usah sombong kalau kamu jadi orang hebat di dunia. Karena apa? Karena apa yang terjadi sama kita di pengusaha sombong, karena kamu tuh udah ditetapkan. Begitu pula sebaliknya, kalau nggak usah putus asa. Ada itu karena kamu coba kamu ikhtiar dulu deh. Kemudian kamu mengatakan takdirku sholat. Kesalahan dulu, terus dia ngomong ini tak untuk jadi jelek itu ya kemudian melakukan yang sebaliknya. Nah, sehat ini sesuatu yang nggak bakal rusak. Manusia itu adalah yang umur 41 mati ke istrinya ya, si pembuluh darah tiba ya pecah gitu. Rasulullah mengatakan umati baina sitina was, umur-umur segitu. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.